Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu sekalian. Amin. Shalom, saudara-saudari, sahabatku yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus. Firman Tuhan yang menyapa kita di awal minggu ini, hari Senin tanggal 29 Juni 2026, tertulis di dalam surat Kolose pasal 3 ayat 1 sampai dengan ayat 2. Mari sahabatku, kita simak dan renungkan firman Tuhan yang menjadi kekuatan dan inspirasi untuk menjalani hari ini. Demikian. Karena itu, kalau kamu dibangkitkan bersama dengan Kristus, carilah perkara yang di atas, di mana Kristus ada, duduk di sebelah kanan Allah. Pikirkanlah perkara yang di atas, bukan yang di bumi. Asa molonang rap hamu dipahehe dohot Kristus, jalahi hamu ma akana digijang ai disido Kristus hudul disiamun di debata, akana digijangi ma parrohahon hamu unang ma akana ditanoon. Demikian firman Tuhan. Sahabat renungan harian, saudara-saudariku di dalam nama Tuhan Yesus, kesibukan kita setiap hari dengan berbagai aktivitas, baik itu kesibukan pekerjaan, mengurus keluarga, bahkan kesibukan dalam hal-hal kecil seperti aktif bermedia sosial, semuanya bisa menyita habis waktu kita yang membuat kita hanya fokus kepada hal-hal itu dan melupakan urusan rohani. Tanpa disadari, hati kita menjadi lebih terpaut kepada hal-hal duniawi daripada kepada Tuhan. Bahkan banyak orang yang sibuk dengan hal-hal yang berbau agama, yang membuat seolah-olah mencari Tuhan, tetapi justru terjebak dengan keinginan-keinginan supaya terlihat hebat. Hal itu terjadi dalam hidup beragama jemaat di Kolose. Banyak jemaat yang sibuk dengan ritual asketisme, yaitu penyiksaan diri secara ekstrim dengan tujuan berharap mencapai kesucian rohani. Disibukkan dengan peraturan manusiawi dengan berpantang makanan. Jangan jamah ini, jangan kecap itu, jangan sentuh ini, sebagaimana dicatat dalam Kolose pasal 2 ayat 21. Paulus menegaskan bahwa itu adalah semua perkara-perkara duniawi yang sifatnya fana. Sahabatku, mungkin saja saat ini di antara kita disibukkan oleh hal-hal yang membuat kita lupa tujuan akhir dari kehidupan kita sebagai pengikut Kristus. Maka firman Tuhan hari ini menyegarkan kita dalam dua hal penting. Yang pertama adalah status kita. Paulus berkata, kalau kamu dibangkitkan bersama Kristus, hal itu mau menegaskan bahwa kita adalah milik Kristus. Sebuah status rohani yang mengingatkan bahwa keberadaan kita dan keselamatan kita tidak ditentukan oleh usaha dan perbuatan-perbuatan kita. Sehingga melalui iman kepada Kristus, kehidupan lama telah berlalu dan kehidupan baru telah dimulai. Orang yang telah menerima hidup baru tidak lagi dikendalikan oleh dosa atau tidak ditentukan oleh nilai-nilai dunia. Yang kedua adalah, dengan status itu maka kita diarahkan untuk mencari perkara yang di atas, yaitu upaya untuk mengejar kehendak Tuhan sebagai prioritas hidup. Paulus mencatatnya secara konkret dalam Kolose pasal 3 ayat 13 sampai ayat 16. Belas kasihan dan kemurahan, kerendahan hati, kelemah lembutan dan kesabaran, mengampuni dan tidak menyimpan dendam, mengasihi, hidup dalam damai, selalu bersyukur, memiliki integritas dalam kejujuran, dan memiliki semangat kerja. Perkara yang di atas bukan berarti kita mengabaikan tanggung jawab di dunia. Malahan sebaliknya, kita harus menjadikan nilai-nilai kerajaan Allah sebagai dasar dalam menjalani kehidupan kita sehari-hari. Kita tetap bekerja, belajar, membangun keluarga, dan melayani. Tetapi semuanya itu dilakukan untuk kemuliaan Kristus. Intinya sahabatku semua, tindakan dan pola pikir kita harus meneladani Kristus. Oleh sebab itu orang percaya dipanggil untuk terus memperbaharui pikirannya,
supaya berpadanan dengan kehendak Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Selamat beraktivitas, Tuhan memberkati.